Halo, selamat siang teman-teman yang berada di luar sana. Jumpa kembali bersama dengan saya Ilham Kadir Andi Cori. Kali ini saya bersama dengan saya punya saudara, ada Bung Adem. Jika kemarin kita menyinggung mengenai bermedsos yang bijak seperti apa, kali ini Bung Adem akan memberikan sebuah pesan atau perkenalan yang tentu bagi teman-teman yang ada di luar sana tidak memiliki hal ini, hanya ada di Wamena. Apakah itu? Ini bersinggungan dengan apa yang dikenakan oleh Bung Adem saat ini, yakni noken. Nah, ini kita tahu bahwa noken ini biasanya menjadi cenderamata juga, Bung Adem, bagi kami yang bukan orang asli Lembah Baliem. Biasanya kalau mau pulang kampung atau mau ada keluarga yang datang ke Wamena, biasanya minta oleh-olehnya itu noken. Minta noken ke apakah begitu katanya. Nah, sebenarnya noken ini fungsinya seperti apa, Bung Adem? Dalam nilai histori budayanya seperti apa, Bung Adem? Baik, sahabat konten kreator maupun penonton, ini adalah noken. Noken ini ada bermacam-macam jenis, khususnya masyarakat Lembah Baliem Jaya Wijaya, tapi noken ini juga ada di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Berarti bukan cuma Wamena saja, Bung Adem? Tidak hanya di Wamena, Papua Pegunungan ada. Bahannya sama, noken ini bahannya sama, tapi cara merajut, ukuran itu yang berbeda. Baik. Kalau ini hanya noken untuk tas, isi-isi barang-barang penting, elektronika, buah-buah pinang kah, rokok kah, atau HP juga bisa, buku-buku tulis untuk adik-adik pelajar bisa. Ada juga noken yang biasanya ibu-ibu isi hasil bumi itu yang besar. Kayak macam sayur. Biasanya pikul di sini. Di kepala, biasanya disimpan di kepala begitu. Iya, biasanya disimpan di kepala, disimpan di sini tuh yang namanya aden. Oh, namanya Adem. Ya, berarti namanya Bung Adem mungkin bisa jadi terinspirasi dari situ juga orang tua ya. Saya belum bisa bicara soal itu. Ya. Baik. Tapi ini intinya tentang noken. Noken itu biasanya diambil di kepala. Baik. Setelah itu turun ke bawah. Di sana bisa isi hasil bumi. Itu noken untuk fungsinya itu isi hasil bumi. Tapi noken ini juga berkaitan dengan kehidupan sampai kematian orang Baliem. Berarti termasuk hal yang benda yang sakralkan juga begitu, Bung Adem? Ini sangat bernilai ini. Punya nilai. Baik. Baik nilai di budaya maupun nilai ekonomis juga. Saat ini kan yang begini-begini ini harga di atas 100-an. Iya. Jadi saya pinjam kata, biasanya ada yang bilang noken ini ibarat janin kedua. Artinya anak itu janin pertama di dalam kandungan ibu. Iya. Kedua saat dia masih kecil akan selalu dibawa dalam noken. Iya. Bung Adem, saya pernah lihat kalau kita ada ke pasar atau pas kita ada hunting bekerja begitu, Bung Adem, biasanya juga ada kita lihat mama-mama yang gendong anak kecil dalam noken begitu, Bung Adem. Benar. Ya. Itu salah satu fungsinya juga, Bung Adem. Ya, itu salah satu fungsinya itu. Tapi fungsi lainnya juga ada. Artinya ketika kita mendapat daging atau mendapat anak gadis, artinya yang dinikahkan atau dikasih kawin ke keluarga kita, selain kasih babi sebagai mahar, kita akan kasih noken juga. Ya. Mahar mas kawin begitu. Berarti betul yang Bung Adem tadi bilang bahwa noken ini tidak terlepas dari masyarakat adat, baik dari mulai lahir sampai kematian. Sampai pada kematian. Saat orang meninggal pasti akan ada sumbangan noken juga. Nanti dikasih ke saudara-saudari. Nah, sumbangan noken ini dalam bentuk yang seperti ini kah atau yang biasa dipakai oleh mama-mamanya, Bung Adem? Noken yang ukurannya lebih besar, tapi beda noken yang untuk adat, acara-acara adat ini
beda dengan noken yang biasa isi hasil bumi. Baik. Noken yang untuk adat ini ketika lama tampilannya sudah kurang bagus, nanti akan dipakai untuk isi hasil bumi. Baik. Tapi kalau masih bagus disimpan, dia akan berputar. Dia tidak busuk, tidak hilang langsung, tapi kecuali dalam hal tertentu, mungkin saat butuh uang dia akan jual. Tapi ketika masih ada, noken ini akan tetap simpan, tunggu acara berikutnya untuk disumbangkan lagi. Baik. Bung Adem, kalau berbicara mengenai bahan dasar dari noken ini sendiri, bahan dasarnya sebenarnya dari mana terbuatnya, Bung Adem? Oh, sebenarnya di sini ada macam-macam. Ada pohon beringin, serat-serat dari pohon beringin. Serat-serat kayu begitu ya? Iya, serat kayu. Tapi ada beberapa jenis pohon yang digunakan untuk gulung jadi benang. Benang itu diolah semua secara tradisional. Secara tradisional. Biasanya ada ibu-ibu yang mahir di situ. Nah, bagaimana dengan noken yang saat ini terbuat dari bahan tekstil begitu, Bung Adem? Ya, dia Yang dari benang wol begitu, Bung Adem. Apakah itu juga termasuk bagian daripada noken dan bisa digunakan untuk kematian ataupun hingga pada acara pernikahan nantinya, Bung Adem? Atau hanya dari noken yang terbuat dari akar kayu ini, Bung Adem? Dia memiliki nilai yang sama, cuma karena yang asli saat ini mulai langka, mungkin karena bahan dasarnya yang susah didapat lagi. Baik. Jadi noken-noken dari benang tekstil yang saat ini muncul, dia tidak mengurangi nilai noken, tapi yang kalau terlihat bentuknya bagus, ya itu sama nilainya dengan yang dari bahan asli. Perbedaannya cuma itu, yang asli mulai berkurang, jadi susah didapat, makanya harganya lebih mahal yang asli. Harga noken yang asli lebih mahal? Lebih mahal di pasaran secara ekonomi, tapi kalau nilai untuk noken sama. Baik. Nah, bagaimana dengan yang tadi yang saya katakan, Bung Adem, pada saat ada acara anak yang melahirkan atau pernikahan bahkan kematian, apakah noken yang terbuat dari bahan kain wol atau tekstil ini bisa digunakan sebagai mahar dalam pernikahan, atau hanya boleh pada noken yang asli dari akar kayu ini, Bung Adem? Ketika anak lahir biasanya keluarga itu sumbang noken, dan noken itu bisa pakai bahan asli, tapi bisa juga dari bahan tekstil. Tidak masalah, nilainya sama, cuma harganya di pasaran beda secara ekonomi. Tapi nilai untuk noken tetap sama noken. Buat teman-teman yang ada di luar sana, jadi seperti itu penjelasan dari Bung Adem tentang, aduh kawan, saya bisa pegang kah? Bisa, bukan magic. Nah, jadi ini bukan magic katanya Bung Adem. Jadi ini adalah noken asli yang terbuat dari serat kayu. Ini dibuatnya secara tradisional, dan seperti penjelasan Bung Adem bahwa noken ini tidak terlepas dari orang-orang Lembah Baling, mulai dari kelahiran hingga pada kematian. Masih banyak cerita yang bisa diulas tentang noken ini, tapi kita tahan dulu. Nanti di lain waktu, Bung Adem, kita akan berbicara tentang noken. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan Bung Adem bahwa menjaga ataupun melestarikan nilai-nilai budaya itu sangatlah penting. Itu sangatlah penting. Terlebih bagi kita para generasi muda saat ini. Kita berdua masih muda, Bung Adem. Kalau Madia, saya udah. Iya. Jadi ini kita berdua masih muda, walaupun sebenarnya kita punya ekor toh. Tapi kita masih muda. Jadi terlebih bagi para generasi muda untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya. Jangan sampai nilai budaya itu tergeser oleh perkembangan zaman yang ada saat ini. Salam budaya dari kami di Papua Pegunungan buat para konten kreator. Terima kasih Bung Adem. Sama-sama. Wah. Sampai jumpa.